Ya, eskalasi situasi di Papua semakin memanas. 10 tenaga kesehatan atau nakes di Papua menjadi korban dalam konflik bersenjata yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang telah dievakuasi TNI ke Jayapura. Saat ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono memerintahkan agar personel TNI menangkap pelaku yang diduga berada dalam tubuh KKB dan berada dalam kondisi hidup atau mati, dead or alive. Kita akan bahas bagaimana dua sisi, baik dari keamanan warga sipil yang ada di Papua, serta kepentingan HAM yang juga tidak bisa dinafikan di tengah konflik ini. Bersama dua narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Syaifullah Tamliha. Selamat malam Pak Syaifullah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Wakil Koordinator Kontras, Rifanli Anandar. Selamat malam Mas Rifanli. Malam Mbak Fani. Ya, sehat malam ya? Pak Syaifullah. Ya. Baik. Ya, sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi perwakilan dari pemerintah, tapi belum ada yang menyatakan bisa bergabung bersama kita bertiga pada malam hari ini. Jadi saya lanjut saja, saya ke Pak Syaifullah terlebih dahulu. Pak Syaifullah, dengan eskalasi situasi saat ini di Papua, apakah standing position dan juga opinion Komisi 1 DPR RI terhadap kelompok kriminal bersenjata berubah? Yang pertama, kami Komisi 1 DPR menyampaikan berduka cita atas tewasnya warga sipil yang ada di Papua, khususnya para tenaga kesehatan, suster dan lain. Kemudian kami Komisi 1 meyakini betul bahwa keputusan pemerintah yang memberikan label kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi terorisme yang ingin membuat teror di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di Papua. Sebenarnya cara-cara KKB itu merupakan cara-cara yang sudah biasa di dalam terorisme itu. Oleh karena itu, Komisi 1 mendorong untuk pemerintah berani melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku terorisme yang ada di Papua itu, agar membuat ketenangan bagi warga sipil di sana. Kehadiran pemerintah, baik maupun TNI, itu menunjukkan kehadiran negara di dalam konflik terorisme yang terus-menerus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu. Dan tindakan itu sudah kita payungi di dalam sebuah undang-undang tentang tindak pidana terorisme, dan apabila itu menyangkut kombatan di dalam hutan, maka polisi bisa meminta bantuan pada TNI untuk melakukan kombatan di dalam hutan-hutan ini. Apalagi ini menjelang Pekan Olahraga Nasional yang akan dilakukan di Papua. Tentu saja hal-hal yang semacam ini cukup mengganggu. Tapi itu membuat kesan dunia bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu memang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, karena mereka tidak bisa memilah antara warga negara sipil dengan TNI dan Polri. Oleh karena itu label sebagai kelompok kriminal bersenjata terorisme di Papua itu merupakan cap atau label yang diyakini bahwa dunia bisa menyaksikannya sekarang ini. Oke. Mungkin dengan label terorisme tersebut akan ada konsekuensi hukum dan juga militer tentunya yang bisa diberlakukan di situasi yang terjadi di Papua. Tapi sebelum saya akan perdalam lebih lanjut dari pernyataan Pak Syaifullah barusan, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah soundbite atau pernyataan dari Ketua ID Papua yang meminta perlindungan atau jaminan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Papua saat ini. Kami terus terang, organisasi ID telah menyampaikan surat dalam arti ke gubernur yang meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI Polri ya untuk menjamin khususnya keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas
di seluruh wilayah Papua. Jadi ada sesuatu yang dari kami mengharapkan sekali bahwa mereka ini sebagai pengabdi. Artinya janganlah diganggu. Biarlah mereka mengobati dalam arti melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan. Mohon justru harus dibantu. Nah, terlepas dari masalah di atas, terus terang di Pegunungan Bintang, ya terlepas dari masalah politik, kita sampingkan masalah politik, silakan itu urusannya politik. Tapi Nakes tidak terlibat dalam masalah politik tersebut. Oke, saya kembali ke Pak Syaifullah. Mungkin dari DPR sendiri bisa memberikan semacam jaminan atau garis besar seperti apa yang diharapkan oleh Komisi 1 gitu terkait dengan implementasi dari permintaan Ketua ID terhadap jaminan keselamatan. Beberapa mana sudah doa dan semua. Baik, dan juga tindakan atau konsekuensi militer yang bisa terjadi di sana, Pak Syaifullah. Dokter Indonesia di Papua, maka kami harapkan TNI menambah pasukan 10 batalion lagi ke Papua untuk menjamin dan memastikan keselamatan jiwa dan raga dari para tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun para suster, terutama mereka-mereka yang sedang saat ini bergelut menyelamatkan nyawa manusia dari paparan COVID-19 yang terjadi saat ini, termasuk Papua. Oleh karena itu, tambahan 1 batalion yang dikirim ke Papua, kami rasa cukup untuk menambah pasukan yang sudah berada di Papua. Saya tidak ingin menyampaikan berapa jumlahnya, karena ini menyangkut rahasia negara. Terima kasih. Baik. Kalau begitu saya beralih ke Mas Rifanli. Sebenarnya hampir sama dengan yang saya tanyakan kepada Pak Syaifullah. Tanggapan atau apa tanggapan dari kontras terkait situasi yang terjadi saat ini dan juga tadi itu merespon permintaan dari DPR untuk menambah jumlah personel TNI yang diturunkan ke sana untuk menangani kasus yang terjadi di Papua? Ya, Mbak Fani, terima kasih. Deretan korban-korban yang tadi sempat disampaikan di awal itu adalah konsekuensi atas konflik yang terjadi antara KKB dan aparat negara. Bisa itu dari TNI ataupun dari Polri. Konsekuensinya apa? Korban sipil terus menjadi korban. Nah, saya mau menyoroti hal ini dalam konteks kita nggak perlu untuk membandingkan mana yang lebih banyak korbannya. Apakah dari kelompok kriminal bersenjata ataukah dari TNI atau Polri. Bukan. Tapi kita harus melihat bahwa ini konsekuensinya antara konflik dua kelompok ini, baik itu KKB ataupun TNI Polri, ini semuanya berdampak pada warga sipil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara penelitian sudah banyak yang keluar bahwa kekerasan atau pendekatan keamanan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di Papua. Papua punya masalah sistemik. Salah satunya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Itu adalah masalah sistemik yang ada di Papua. Ada soal keterbatasan akses, kesenjangan akses, gitu. Belum lagi hak atas rasa aman warga Papua yang memang hal terancam di situasi seperti ini. Kita sudah pernah melewati situasi-situasi seperti ini di Aceh, di Timor Leste dulu ketika masih bergabung dengan Indonesia. Gitu. Saya mau membagi kondisi Papua ini kepada dua bagian. Pertama, sebelum KKB disematkan menjadi kelompok teroris dan setelah. Pada sebelum itu Kontras sempat mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada Mabes Polri dan TNI. Semuanya menjawab. Kita bertanya soal berapa jumlah pasukan, operasi apa yang sedang dilakukan, dan macam-macam. Disebutkan bahwa ada operasi Nemangkawi, gitu, yang memang sampai saat ini juga masih berlangsung. Ketika KKB ditetapkan sebagai kelompok terorisme, informasinya justru cenderung tertutup. Kita nggak tahu berapa pasukan yang ada di sana. Kenapa kita harus tahu atau publik harus tahu, sekalipun tadi sempat disinggung oleh Pak Syaifullah bahwa itu adalah rahasia negara. Benar, di titik itu. Tapi ini kita harus pahami bahwa ada persoalan akses informasi yang sulit dan beda
di Papua dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga untuk verifikasi kita sulit sekali. Jangankan Kontras sebagai NGO, media pun, media nasional itu akan cukup sulit. Kecuali dia hanya berpegang teguh pada pernyataan polisi atau TNI semata. Kita nggak tahu yang sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi di sana gitu loh. Dan situasi ini terus akan mencekam ketika negara justru menurunkan banyak pasukan. Oke, Mas Gitu. Rifanli, Sementara tapi pasukan-pasukan yang kemarin itu nggak ada mekanisme evaluatifnya. Kan konflik ini bukan terjadi sejak KKB ditetapkan sebagai kelompok terorisme saja. Ini sudah panjang gitu, urusan kekerasan atau konflik di Papua ini. Nah, ada nggak polisi atau TNI itu dilakukan auditnya? Nah, Komisi 1 bisa melakukan itu, mendorong untuk melakukan evaluasi atas penanganan konflik di Papua. Kayak gitu, Pak. Oke, saya harus ke Pak Syaifullah terlebih dahulu, walaupun sebenarnya tadi ada pernyataan Mas Rifanli yang membuat saya tergelitik ingin menggali lebih dalam. Jadi selama ini sudah adakah audit dari Komisi 1 DPR terkait dengan penanganan atau gerakan militer yang ada di Papua terkait dengan penanganan KKB ini, Pak Syaifullah? Setiap saat kami melakukan evaluasi dan itu terus menerus, dan karena Komisi 1 sering melakukan rapat yang tertutup atau membahas hal-hal yang sangat urgent dan itu menyangkut kerahasiaan negara, maka kami dapat memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI maupun Polri itu terukur, kemudian terstruktur, dan memiliki tanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Oke. Sebagaimana yang disampaikan dari Kontras tadi, bahwa bagaimana mungkin konektivitas Papua itu bisa maju jalan dan jembatan kalau yang mengerjakan jalan dan jembatan dibunuh. Yang dibunuh itu bukan tentara tapi warga negara sipil. Oleh karena itu saya berharap Kontras tidak memiliki standar ganda di dalam menegakkan hak asasi manusia. Bagaimanapun mereka yang tewas, yang digorok lehernya, sudah membuat jalan dan sebagainya, itu adalah pelanggaran HAM yang berat, yang luar biasa, yang mesti harus diterima risikonya oleh para pelakunya secara setimpal. Dan kami terus terang, kami selalu melaksanakan rapat kerja ada audit dengan Kepala Badan Intelijen Negara, kemudian Panglima TNI beserta seluruh kepala staf serta Menteri Pertahanan mencarikan solusi yang baik untuk penanganan Papua. Namun jika tidak ada niat baik dari kelompok kriminal bersenjata yang dicap sebagai terorisme itu, maka sepanjang itu pula kita tentu melakukan langkah-langkah yang bisa melindungi warga negara Indonesia yang berada di sana. Apalagi ini kan menjelang PON. Saya yakin bahwa apa yang mereka lakukan saat ini hanyalah move politik dalam rangka yang pertama mengganggu Pekan Olahraga Nasional yang sebentar lagi akan langsung di Papua. Kemudian juga Desember nanti akan ada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu biasa agenda tahunan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Namun apa yang mereka lakukan itu kontraproduktif jika mereka ingin berhadapan dengan TNI dan Polri. Kontraproduktifnya kenapa? Mereka membunuh orang-orang yang perempuan, tenaga kesehatan, kemudian pekerja buruh jembatan dan jalan yang dilakukan secara biadab melebihi daripada kaedah-kaedah kemanusiaan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka kami menganggap bahwa tindakan TNI dan Polri untuk terus mengejar pelaku KKB yang terorisme itu merupakan sudah langkah yang tepat dan terukur. Oke, baik. Tadi kayaknya Mas Rifanli gatal ingin menanggapi ya. Jadi sekarang monggo Mas Rifanli dari Kontras tanggapannya seperti apa? Kontras dibilang standar ganda dan tadi kalau misalnya bagaimana mau membangun Papua kalau pekerja pembangunannya saja ditembakin. Bagaimana mau mendidik gitu mendidik anak-anak di Papua, tenaga pendidiknya ditembakin. Bagaimana kita harus merawat kesehatan di orang-orang di Papua kalau tenaga kesehatannya juga ditembakin. Silakan monggo Mas Rifanli.
Ya, tadi saya ingin bertanya kalau misalkan DPR Komisi 1 terus melakukan audit walaupun tertutup ataupun terbuka, kita juga bingung nih Pak. Saya pernah menanyakan ini kepada sejumlah pihak, stakeholder, Kemenko Polhukam, DPR Komisi 1 juga pernah menanyakan tentang status di Papua. Apakah statusnya ini tertib sipil, ataukah darurat sipil, ataukah darurat militer? Semua itu punya konsekuensi, semua itu punya koridornya. Nah, ketika itu bisa disampaikan kepada publik, itu akan menjadi apa? Publik akan dengan sendiri mengawasi apa yang sebetulnya terjadi di Papua. Ketika statusnya A, B, atau C, gitu. Peristiwa kekerasan atau konflik yang terjadi belakangan yang kemarin misalkan ada 2 nakes yang meninggal, itu dari tahun ke tahun selalu ada tokoh-tokoh tertentu dari sektor kebutuhan mendasar, nakes ataupun guru ataupun pendeta bahkan yang meninggal juga. Jadi bukan nggak bisa kita persempit ini ada PON, ada sidang umum PBB misalkan. Ini panjang, eskalasi kekerasan ini panjang. Nah, selama ini TNI ataupun polisi selalu menambah pasukan terus-menerus, menambah pasukan terus-menerus gitu ke Papua gitu. Kita mau tahu evaluasinya itu apa. Nah, dari situ itu akan kelihatan nanti titik koreksinya ada di mana. Gitu. Nah, dari situ kita baru bisa menyusun lagi langkah yang tepat. Apakah pengiriman pasukan atau penambahan pasukan itu akan menjadi solusi. Gitu. Kita paham sama-sama Pak, tujuannya adalah membuat situasi Papua ini aman. Tidak mencekam, orang bebas kemana-mana, dan bebas menyampaikan ekspresinya tanpa harus takut atau bekerja secara bebas gitu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ID tadi. Itu kita sama-sama ingin situasi seperti itu. Cuma langkah yang selama ini diambil, apakah sudah ada evaluasi yang menyeluruh? Sehingga nanti ketemu titik temunya, oh begini ternyata harus pendekatan di Papua gitu. LIPI pernah mengeluarkan laporan soal atau penelitian soal bagaimana menangani konflik di Papua. Mereka menyebutkan kesejahteraan, dialog, kesejahteraan dan macam-macam. Itu ada pertimbangan-pertimbangan atau beragam pilihan yang bisa ditempuh. Oke, Mas Rifanli, kalau dari Mas Rifanli, mohon maaf saya potong, tapi kalau misalnya Kontra sendiri melihat apakah ada korelasi atau sejauh apa korelasi dari pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga militer selama ini dengan eskalasi situasi terjadi di Papua saat ini? Oh, tentu ada. Keberadaan pasukan di Papua itu membuat situasinya justru amat mencekam. Oke. Oh, ini situasinya nggak selesai seperti ini. Gitu. Itu akan menjadi dampak psikologis sendiri gitu. Karena konsekuensi dari kedatangan pasukan, mereka kan harus ada tempat tinggal. Mereka harus ada tempat beristirahat, terus tempat menyeting lokasi tembak-menembak di mana dan lain-lain. Yang mana itu konsekuensinya bisa membuat warga sekitar mengungsi. Makanya nggak sedikit orang-orang Papua itu yang internally displaced person atau mengungsi di daerahnya sendiri. Dia harus ke hutan, dia harus ke sini, dan macam-macam. Itu konsekuensinya. Yang lebih parah lagi, hal itu berdampak pada akses kebutuhan mendasar yang makin sulit. Oke. Kalau di luar kasus penambahan pasukan atau konflik bersenjata, kita paham bahwa ada masalah kesenjangan antara Papua dengan daerah-daerah atau pulau-pulau lain. Ditambah situasi mencekam seperti ini, aksesnya justru akan semakin parah. Nah, itu yang menjadi catatan kami ketika pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok terorisme. Konsekuensinya apa nih? Itu konsekuensinya panjang sekali. Bisa bebas menggunakan TNI. Apakah sebelumnya ketika belum ditetapkan sebagai kelompok terorisme si KKB ini, apakah keterlibatan TNI selalu mendapat keputusan politik negara dan persetujuan dari DPR? Itu kan yang selama ini kita tidak ketahui. Meskipun telah mendapatkan jawaban bahwa penetapan kelompok KKB ini bagian dari global war on terror kalau kata Kemenko Polhukam. Jadi mereka negara punya kewenangan untuk mengambil langkah yang apapun untuk mencegah terorisme kayak gitu. Tapi itu tadi, apakah terukur? Apakah akuntabel? Kita bisa pastikan ini atau uji coba ini dengan bagaimana sekarang pada pelaku pembunuhan terhadap pendeta Yeremia pada tahun lalu. Bagaimana sekarang
perkembangan kasusnya. Mas Bagaimana Rifanli. sekarang langkah mitigatifnya untuk mencegah keberulangan peristiwa. Oke, baik. Langkah mitigasi tersebut yang dipertanyakan oleh Komisi 1 kepada Panglima TNI ketika rapat-rapatnya. Nah, langkah mitigasi ini juga punya perspektif yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan perspektif narasumber kita pada malam ini. Tapi kita harus tahan dulu jawaban dari Pak Syaifullah dan juga Mas Rifanli. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita segera kembali. Baik, kita lanjutkan kembali situasi, maksud saya dialog terkait dengan menindak atau bagaimana menindak tegas pelaku aksi brutal di Papua. Dan saya lanjutkan kembali dialog bersama dengan dua narasumber saya pada malam ini. Ada Pak Syaifullah Tamliha dari Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan Mas Rifanli Anandar dari Kontras. Saya harus ke Mas Rifanli dulu. Masih terkait dengan pernyataan Anda sebelumnya. Jadi menurut Kontras, pendekatan seperti apa? Atau apakah Anda masih menganggap bahwa pendekatan yang selama ini Kontras imbau atau sarankan masih relevan, masih cocok untuk dilakukan di sana? Ya, saya rasa kita benar-benar harus mencoba, negara harus benar-benar mencoba dan diawasi oleh DPR, Komisi 1 terutama, tentang mengurangi pasukan keamanan di Papua, gitu. Kalau dalam konteks keamanan PON itu sah-sah saja, mungkin itu adalah hal yang wajar, gitu. Tapi kalau dalam situasi-situasi tertentu yang tidak ada momen-momen tertentu, cobalah dikurangi dan dekati pendekatannya melalui pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis ini berpusat pada masyarakat Papua itu sendiri. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua? Saya tidak mungkin bisa menjawab apa kebutuhan orang Papua saat ini gitu. Tapi salah satu cara yang konkret lah yang bisa diambil oleh negara dalam mengamankan situasi atau mengembalikan situasinya kepada situasi yang aman, tentram gitu. Itu coba tarik pasukannya dan lakukan evaluasi dari situ. Tidak ada salahnya untuk mencoba langkah-langkah yang tanpa pendekatan keamanan. Dan omongan saya ini bukan berarti melepaskan begitu saja militer dari Papua, tidak. Itu tetap harus ada gitu sebagai bentuk pertahanan dari negara, tapi harus diunggulkan pendekatan kesejahteraan, pendekatan dialogis, pendekatan yang berpusat pada masyarakat kayak gitu. Ini kan yang menjadi salah satu kritik juga terhadap pelaksanaan otonomi khusus gitu yang dianggap tidak menjawab permasalahan di Papua. Seperti itu Mbak Fani. Baik, kalau menurut DPR Pak Syaifullah sendiri bagaimana? Apakah pendekatan secara dialogis bisa? Kesejahteraan itu sudah kita lakukan melalui puluhan triliun setiap tahun kita kucurkan untuk otonomi khusus di Papua. Namun banyak hal-hal yang dalam evaluasi kami terhadap dana otonomi khusus itu tidak mengucur dengan semestinya kepada kabupaten yang ada di Papua sana. Oleh karena itu kita pendekatan baru adalah pendekatan dana itu, dana otonomi khusus itu diberikan langsung kepada kabupaten yang ada di seluruh Papua. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa keberadaan militer di Papua itu tidak hanya untuk mengejar KKB itu, tapi juga dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerja-pekerja kita yang sedang membuat jembatan dan jalan yang terbentang ratusan kilometer di Papua itu, kemudian juga melindungi objek-objek vital seperti rumah sakit, kemudian puskesmas dan tempat-tempat pendidikan. Sehingga nantinya pendidikan tidak terganggu, kesehatan masyarakat Papua semakin baik, kemudian pendekatan kesejahteraan mulai otonomi yang sesungguhnya di kabupaten kota juga semakin baik. Terus terang memang dana otonomi khusus yang kita berikan ke Papua itu kita evaluasi
tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar. Oke, salahnya di mana Pak Syaifullah? Negara di sana. Oke, salahnya di mana Pak Syaifullah? Ada audit sendiri kan dari DPR? Iya tentu. Kita membentuk tim kecil di Badan Anggaran untuk mengevaluasi benar nggak jalannya itu sekian kilometer. Saya tidak ingin menyebutkan hal itu di tempat ini, di forum ini, karena itu adalah kewenangan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum nantinya. Dan kita sudah melakukan audit yang luar biasa terhadap dana otonomi khusus yang senantiasa tiap tahun kita kucurkan itu, dan kita mengevaluasinya dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bahwa kita melakukan otonomi khusus itu pengucuran dananya itu langsung kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Papua untuk membangun infrastruktur di kabupatennya, kemudian diberikan untuk bagian dari dana otonomi khusus itu juga ke provinsi untuk pembangunan jalan provinsi. Oke. Nah, eskalasi itu kita harapkan bisa berhenti sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Jika pembangunan bisa berjalan dengan baik, tentu dialog-dialog itu akan terus berlanjut, dan kami juga adalah mitra dari Kementerian Luar Negeri. Kita juga terus melakukan upaya-upaya diplomasi internasional untuk menjelaskan secara penuh tentang eskalasi yang sesungguhnya terjadi di Papua itu. Oke, tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya? Tidak ada. Jadi jangan salah persepsi bahwa pengiriman TNI dan Polri yang lebih banyak ke Papua sekarang bukan untuk berhadapan dengan KKB saja, tapi semata-mata melindungi tumpah darah Indonesia, mereka yang bekerja untuk kepentingan pembangunan di Papua. Baik. Termasuk olahraga nasional yang akan berlangsung dan dibuka pada 23 September yang akan datang di Papua. Oke, baik. Kita juga akan mengawal bagaimana pertanggungjawaban dari dana otsus tersebut ya, Pak Syaifullah. Saya balik lagi ke label terorisme yang disematkan Kemenko Polhukam sebelum ini terhadap kelompok KKB di Papua ini. Berarti Mas Rifanli dari kacamata kontras, standing position Anda terhadap label terorisme tersebut atau label kelompok teroris itu masih sama ya? Iya, nggak ada bedanya dengan tidak sematkan kelompok teroris atau KKB gitu. Baik. Jadi apa saja konsekuensi? Tapi yang kelihatan jelas sekali, ketika penyematan KKB sebagai kelompok teroris itu negara justru cenderung tertutup, gitu. Kita tahu pasukan diturunkan sebelum penyematan KKB sebagai kelompok teroris itu ada 1.000-an pasukan untuk memangkawi saja. Benar, tadi ada sejumlah pasukan yang memang ditujukan untuk melakukan pengamanan pada konteks-konteks tertentu, kayak gitu, bukan hanya untuk KKB, tapi untuk memangkawi yang KKB ini ada 1.000-an. Tapi setelah itu kita tanyakan ada berapa lagi, itu langsung tidak dibalas atau tertutup gitu, cenderung tertutup. Saya mau bilang begini Mbak Fani, bahwa situasi kekerasan seperti ini kan sudah lama. Kita banyak mendengar ada peristiwa pelanggaran HAM yang sudah ditetapkan sama Komnas HAM dan bolak-balik nih kasusnya di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terus. Ada Wasior, Wamena, ada Abepura dan macam-macam. Semua itu terjadi memang di beberapa tahun yang lalu. Tapi dampaknya itu sampai sekarang atau pikiran-pikiran orang-orang Papua itu terus memikirkan apakah mungkin situasi serupa itu terjadi kembali di hari-hari ke depan, atau di hari-hari ini atas nama keamanan, gitu. Apalagi kita mau ada PON di Papua. Catatannya kontras, pada saat pelaksanaan Asian Games saat itu tahun 2018, itu polisi banyak sekali melakukan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Gitu. Itu waktu itu banyak sekali orang-orang yang mati karena dituduh begal. Gitu. Padahal statusnya masih terduga. Nah, kita juga khawatir keamanan di Papua menjelang PON atau apapun hari-hari atau momentum-momentum besar juga melahirkan hal-hal yang seperti itu yang pernah terjadi juga nggak lama, itu 2 tahun yang lalu. Dan yang paling parah lagi itu membuat warga Papua ketika situasi terus terpelihara seperti ini itu menjadi
terstigmatisasi. Mhm. Mereka sulit untuk menyampaikan ekspresinya, mereka terbatas gitu. Aksesnya untuk menyampaikan ekspresinya, yang mana itu nggak dialami oleh orang-orang di luar Papua, kayak gitu. Itu situasinya makin parah karena sedari awal permasalahan sistemik ini membuat Papua menjadi beda dengan yang lain gitu. Jadi ada masalah sistemik yang belum selesai, lalu pendekatan keamanan masuk, ketutuplah ini persoalan sistemik. Nah ini yang makin membuat situasi Papua ini menjadi lebih parah gitu kalau negara tidak melakukan langkah yang evaluatif ke depannya untuk mengkoreksi model pendekatannya seperti apa di Papua. Oke, tapi bagaimana Kontras menanggapi mengenai jaminan keamanan bagi warga sipil yang terdampak kalau tadi menurut istilah yang digunakan oleh Mas Rifanli adalah semacam konsekuensi yang terjadi akibat konflik bersenjata ini. Tapi kalau misal kita bicara korban seperti Gabriela Meliani, nakes kemarin yang tidak hanya dibunuh, dikejar sampai ke jurang, tapi juga mendapat kekerasan secara seksual, kemudian juga ancaman perkosaan berdasarkan keterangan dari para korban yang selamat. Bagaimana Kontras menanggapi hal seperti ini? Ya, pelaku memang terus harus dikejar dalam konteks penegakan hukum, gitu. Dalam terorisme juga kan dianggapnya sebagai pelanggaran pidana di situ kan. Jadi langkah-langkah yang harus diambil adalah polisi memang harus mengejar itu, gitu. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi, kita nggak bisa lagi mengadu antara berapa korban KKB dengan berapa korban dari TNI atau Polri, gitu. Karena ini semua terjadi terus-menerus, gitu. Oke. Apa yang punya kewenangan saat ini sebagai alat negara yaitu TNI dan Polri, diawasi oleh legislatif melalui Komisi 1. Baik. Itulah yang punya keputusan bagaimana mengambil langkah di Papua mestinya untuk memitigasi kejadian tersebut tidak terjadi lagi, gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Saya khawatir kalau kita terus membanding-bandingkan antara korban sipil yang jatuh karena KKB ataupun karena TNI. Ini kita menjadi kasuistik. Kita kemarin berduka karena pendeta Yeremia itu dibunuh oleh TNI. Hari ini ada nakes, besok ada siapa, besok ada siapa. Padahal kasus-kasus ini tuh terjadi sejak sebelum 2020 bahkan, atau sejak sebelum pandemi, Pak. Oke, dan saling berkaitan satu sama lain ya, Mas Rifanli, begitu? Dan itu semua langkahnya masih sama, pendekatan keamanan, pertukaran pasukan, atau penambahan pasukan. Oke, baik. Nah, langkah itulah yang tadi kita dorong untuk dilakukan evaluasinya seperti apa ke depannya. Baik. Kayak gitu, kita ingin situasi Papua aman, tentram, dan orang bebas untuk ke sana, jurnalis bebas untuk mengambil informasi, mencarikan informasi ke warga, siapapun yang menjadi dampak langsung atas konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Ya, itu juga harapan kita, khususnya dari jurnalis sendiri. Nah, pertanyaan dari Mas Rifanli tadi juga tentunya langsung saya tanyakan kepada Pak Syaifullah terkait dengan langkah terdekat apa yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR dan bagaimana jaminan untuk mengawal keamanan serta keselamatan bagi warga di Papua sesuai dengan permintaan dari Ketua ID Papua tadi, Pak Syaifullah? Konsentrasi TNI dan Polri saat ini di Papua adalah pengamanan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Papua. Itu terus-menerus kita evaluasi bersama Badan Intelijen Negara, kemudian intelijen kepolisian, kemudian intelijen Rais, dan kemudian intelijen kejaksaan dan semua stakeholder yang bergerak di bidang intelijen. Nah, kami ingin mengklarifikasi juga bahwa tidak semua permintaan TNI itu disetujui oleh Komisi 1. Misalnya pasukan sekian batalion. Kami akan di dalam rapat-rapat tertutup tentu kami menyampaikan kalau sekian kemarin cukup sekian saja. Jadi tidak loss pemberian tujuan operasi militer selain perang. Jadi TNI terlibat di dalam pengejaran terhadap kelompok teroris KKB itu tentunya dalam rangka membantu polisi dalam penangkapan dan penegakan yang Kontras inginkan
tindak pidana pidana. Kita berupaya untuk menangkap hidup-hidup para pelaku terorisme itu untuk dibawa ke pengadilan. Oke. Namun jika mereka melakukan perlawanan, tentulah tidak ada jalan lain bagi ini kecuali membela diri dan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya di lapangan. Oke, baik. Apakah Kontras menilai hal ini cukup? Sudah puas, Mas Rifanli, atas jaminan dari DPR tadi? Ya, sebagaimana teori berkata bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang bisa dinilai ketika terimplementasi juga dengan baik gitu. Karena kita ada banyak peraturan perundang-undangan yang membatasi gerak dari TNI ataupun Polri atau pengawasan yang cukup kuat di dalam konteks perundang-undangannya, tapi dalam implementasinya juga masih banyak yang minim gitu. Jadi yang tadi disebutkan sama Pak Saifullah itu ditunggu sekali itu implementasi secara konkretnya seperti apa di lapangan. Itu sih, Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, kita harus sudahi terlebih dahulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak-Bapak, Pak Saifullah dan juga Mas Rifanli, atas kesediaannya hadir dalam dialog bersama CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Sampai jumpa. Malam. Terima kasih ya.